Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku terbang ke Korea Selatan sewaktu pandemi. Jadi pertama-tama sebelum kita berangkat ke suatu negara, pasti kita harus menyiapkan dokumen-dokumen perjalanan kita kan, seperti paspor, visa, atau dokumen tambahan lainnya. Nah, karena pada saat pandemi ini beberapa negara mengharuskan kita untuk melakukan PCR test, atau ada juga beberapa negara yang cuma minta kita untuk menyertakan health certificate atau enggak sama sekali, nggak perlu sama sekali maksudnya. Karena aku terbangnya menuju ke Korea Selatan, tujuan negaraku adalah Korea Selatan, jadi kita perlu untuk mencari informasi mengenai regulasi untuk masuk ke Korea Selatan. Nah, untuk regulasi masuk ke suatu negara, kita bisa cek peraturan-peraturan tersebut melalui laman IATA Travel Center, karena kebanyakan maskapai mengacu kepada webnya pemerintah negara tersebut atau laman IATA Travel Center. Nah, karena dari Korea Selatan nggak meminta kita untuk melakukan PCR test, jadi aku nggak perlu PCR test pada saat itu. Cuma pemerintah Korea Selatan mengharuskan kita untuk menyertakan health certificate yang di-issue 48 jam atau 2 hari sebelum keberangkatan. Setelah aku cari berbagai informasi, aku juga sempat telepon maskapai Garuda Indonesia mengenai regulasi tersebut untuk terbang ke Korea Selatan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk terbang ke Korea Selatan di tanggal 18 Agustus 2020. Nah, pada saat itu aku berangkat dari Jakarta menuju ke Incheon. Waktu aku masuk ke bandara pun nggak ada pengecekan suhu tubuh sama sekali, jadi aku langsung menuju ke counter check-in maskapai Garuda Indonesia. Dan waktu itu lumayan antri ya untuk check-innya. Untuk check-in pun aku cuma diminta untuk menunjukkan pasport, visa, health certificate yang tadi aku bilang, kemudian letter of admission, karena tujuanku ke Korea Selatan adalah untuk sekolah. Setelah dicek dokumen-dokumen kita, terus kita dapat boarding pass, sudah selesai, kita boleh langsung masuk ke proses imigrasi. Nah, waktu proses imigrasi pun juga nggak ada pengecekan suhu tubuh sama sekali, jadi cuma dicek dokumen-dokumennya kita, terus kita x-ray barang-barang bawaan kita, kemudian langsung ke imigrasinya. Setelah kita melewati imigrasi itu, kita langsung nunggu pesawatnya untuk boarding di waiting room. Nah, sudah selesai gitu aja. Pertama aku juga sempat takut sih, takutnya nggak bisa berangkat atau kenapa, karena maskapai Garuda Indonesia misalnya minta aku untuk PCR test atau gimana. Tapi ternyata enggak sama sekali, karena maskapai Garuda Indonesia juga mengikuti regulasi dari pemerintah Korea. Terbangnya malam dari Indonesia jam 23.25, otomatis aku baru sampai di Korea keesokan paginya. Sebelum turun dari pesawat, aku diminta untuk mengisi beberapa dokumen yang diperlukan dari Korea Selatan. Pada saat pertama kali turun dari pesawat, itu ada counter. Nah, dia bertugas untuk mengecek suhu tubuh penumpang yang baru aja datang. Tapi untungnya waktu itu aku nggak kenapa-napa, jadi aku lolos ke tahap berikutnya. Waktu di tahap berikutnya itu banyak petugas yang membantu kita untuk mengunduh aplikasi Self Quarantine Safety Protection. Nah, itu aplikasinya ada gambar rumahnya ya guys. Nah, aku udah download aplikasinya jauh-jauh hari sebelum aku berangkat, jadi aku di bandara tinggal registrasi aja. Kemudian setelah selesai registrasi, langsung diarahkan sama petugasnya di sana untuk ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya itu kita ditanya-tanyain mengenai alamatnya kita, nomor telepon Korea yang bisa dihubungin sewaktu kita karantina di sini gitu. Setelah selesai,
aku ke tahap berikutnya. Kita diminta untuk mengisi beberapa form yang diberikan pada saat di bandara. Setelah selesai kita mengisi form, ada beberapa petugas yang mengecek apakah dokumen tersebut sudah benar atau enggak. Kemudian setelah itu kita langsung aja ke proses imigrasi. Nah, ke proses imigrasi biasa seperti kita keluar negeri biasanya. Setelah keluar dari proses imigrasi tersebut, udah kita boleh ngambil bagasinya kita. Peraturan tambahan bagi kalian yang mau ke Korea Selatan itu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan-makanan daging, dairy product, buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa macam lainnya. Kalian bawa roti isinya daging ayam itu juga nggak boleh. Nah, karena waktu itu aku kan dikasih roti sama pihak maskapai Garuda Indonesia pada saat di pesawat. Aku nggak makan, aku pikir aku bisa bawa turun dari pesawat untuk dimakan pada saat aku nunggu bus, tapi ternyata it turns out aku nggak makan. Kemudian setelah aku keluar, ada beberapa petugas yang pakai baju astronaut. Mereka tanya tujuanku mau kemana, kemudian mereka kasih stiker berupa lambang gitu di sini. Kemudian mereka juga tanya aku mau naik bus atau naik taksi, karena pada saat itu juga nggak ada yang jemput aku di bandara. Nah, aku milih naik bus karena lebih murah, harganya cuma 16.000 won. Kalau naik taksi itu paling murah kalau nggak salah ya 61.000 won. Jadi aku milih naik bus. Kemudian setelah itu aku disuruh untuk tunggu sebentar di waiting area gitu. Di sana ada kayak beberapa polisi. Mereka nanti yang akan mengantar kita atau mengarahkan kita untuk turun ke bawah. Nah, setelah aku diarahkan turun ke bawah, itu aku disuruh beli tiket karena tujuanku ke daerah Gwangju. Jadi aku beli tiket di loket pembelian tiket bus. Kemudian setelah aku beli tiket, aku boleh nunggu busnya di tempat tunggu bus. Sebelum aku duduk itu mereka minta aku untuk isi alamatku di mana, kemudian apakah aku nantinya ketika di health center itu ada yang jemput atau enggak, dan aku kan nggak ada yang jemput sama sekali, jadi aku kenglingkari dalam bahasa Korea gitu, aku nggak tahu sih, cuma kenglingkari kalau tanda kalau misalnya aku nggak ada yang jemput pada saat di sana. Jadi nanti aku setelah swab test aku bisa diantar sama mobil pemerintah. Nah, karena pada saat itu jam 10 dan busku baru datang jam 12.30, jadi waktu itu aku nunggu di sana agak lama dan sampai ketiduran. Nanti kalau busnya udah datang pasti orang-orang yang pakai petugas pakai baju astronaut itu panggil kayak area kita, misalnya aku kan tujuannya ke Gwangju, dia manggilnya Gwangju gitu, kayak gitu. Terus udah selesai, kita waktu naik bus itu jangan lupa tunjukin tiket busnya kita juga. Udah naik bus dan aku waktu itu diberhentikan di health center dekat tempat tinggal aku. Pada saat di health center itu aku diarahkan untuk mengisi formulir terlebih dahulu sebelum aku tes swab. Habis aku isi formulir, kemudian aku ditanya-tanyain gitu terkait dengan data-dataku. Kemudian udah selesai, aku langsung disuruh untuk tes swab. Nah, tes swabnya itu juga nggak sakit sama sekali, cepet juga. Setelah aku tes swab gitu, aku diantar ke mobil pemerintah untuk diantarkan ke tempat tinggalku. Hasil swab testnya itu jadinya sehari setelah aku melakukan swab test atau 2 hari setelah aku melakukan swab test, dan itu gratis. 8사 공급 대책에 포함된 공공재개발은 올해 안에 사업지를 선정할 수 있도록 이번 달 주민방문 설명회를 추진하고 Oke, setelah aku diantar ke tempat tinggal aku dengan mobil pemerintah, udah aku masuk ke rumah, dan kalau sudah sampai rumah, aku nggak boleh keluar sama sekali. Jadi aku harus menjalani karantina selama 14 hari, nggak boleh keluar sama sekali dari tempat tinggal aku. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang mau study abroad, jangan takut, karena awal-awal aku juga takut. Pokoknya harus selalu berusaha cari informasi sebanyak mungkin terkait dengan visa dan regulasi masuk suatu negara tersebut. Dan kebetulan juga aku ada kembaran, dia baru aja berangkat ke Polandia sehari setelah aku berangkat ke Korea Selatan. Nah, kita pertama-tama juga pastinya takut ya, takut nggak bisa berangkat, takut nanti sewaktu di sana ditolak atau gimana. Tapi untungnya semua berjalan dengan lancar, asalkan kalian memenuhi syarat untuk berangkat dan masuk ke negara tersebut. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. If you have something to ask about it, just ask. Aku akan jawab sebisa mungkin.